Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video presentasi dari tugas kelompok 3 yang telah kami kerjakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang berisi 3 orang. Yang pertama Taufikur Rahman, Muhammad Aldi, dan Ikram. Sekarang saya, Muhammad Aldi, akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama latar belakang, permasalahan, dan pemakai atau user. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Pada masa pandemi ini, banyak alat yang harus dapat diaktifkan secara otomatis. Banyak tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dengan cara ini. Salah satunya adalah irigasi, di mana irigasi ini dapat diatur menggunakan alat otomatis yang akan membantu proses pengalihan air. Irigasi merupakan salah satu bagian vital dan penting dalam dunia pertanian. Ini akan mempengaruhi baik ataupun buruknya hasil panen pada suatu tanaman. Jalur irigasi yang buruk akan menyebabkan bencana atau dapat mengakibatkan hal buruk atau akibat yang buruk dan fatal pada sawah atau tanaman, yang mana akan menghancurkan hasil panen yang akan didapat nantinya. Terlebih selama masa pandemi ini, di mana para petani tidak dapat mengawasi jalur irigasi atau persawahan secara teratur karena keterbatasan tertentu. Selanjutnya masuk ke permasalahan. Selama masa pandemi, air irigasi dapat meluap atau membludak jika aliran air tidak diawasi. Lalu bagaimana caranya sedangkan petani tidak dapat mengawasi aliran air secara berkala atau terus-terusan? Ini akan menyebabkan daerah sekitar menjadi kebanjiran, yang mana jika itu merupakan daerah persawahan atau perkebunan, maka tentunya akan mengganggu proses panen. Ada banyak alat atau cara di luar sana yang dapat mengatasi ini. Nah, solusi sekarang yang telah dilaksanakan atau yang telah dikerjakan yaitu dilakukan secara manual, atau setidaknya kebanyakan dilakukan secara manual. Adapun alat otomatis untuk irigasi hanya berupa pompa air atau kendali buka tutup untuk pintunya. Dalam beberapa kasus ini akan sepenuhnya tidak berguna, karena jika air melebihi kapasitas, maka saat pintu air ditutup bukan membawa hasil yang baik, bahkan melainkan hasilnya akan menjadi lebih buruk dari yang ada. Kita masuk ke pemakai. Pemakai yang dimaksud di sini yaitu pengguna atau user. Nah, user yang ditargetkan pada proyek ini yaitu petani dan petugas irigasi. Ini dikarenakan keterlibatan langsung antara tugas dan pekerjaan mereka dengan irigasi, yang mana irigasi merupakan subjek utama dari tujuan alat ini. Alat ini bekerja dengan irigasi dan mengatur jalur yang sesuai agar tidak terjadi masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya lanjutkan mulai dari aktivitas. Dapat dilihat bahwasannya pada aktivitas ada dua input utama yang terkait dengan proyek ini. Yang pertama adalah hujan dan yang kedua adalah air. Kemudian pada bagian physical system, input tersebut masuk ke irigasi yang merupakan physical systemnya. Kemudian untuk outputnya akan dideteksi oleh sensor, yang mana akan dialihkan air tersebut ke jalur A atau jalur B yang merupakan bagian dari output tersebut. Selanjutnya model PSM. Pada model ini pertama input, yaitu saat air mencapai batas yang ditetapkan, yaitu pada peletakan sensor. Alat akan bekerja dan beralih sesuai dengan kondisi. Ketinggian air akan mencapai batasnya, maka alat akan bergerak. Jika ketinggian air tidak mencapai batas, alat akan tetap diam pada posisi awal. Output. Ada dua output. Yang pertama, nyala atau aktif dan kemudian mati. Yang mana nyala artinya alat diaktifkan dan dapat beroperasi, dan mati artinya alat tidak sedang dioperasikan. Kemudian bagian state, hanya ada satu kondisi output dari alat, yaitu beralih. Kondisi ini, jika output sesuai maka akan aktif. Ada dua jalur yang berarti beralih terjadi antara dua jalur ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, jalur A dan jalur B.
Initial state. Alat mati maka alat tidak bekerja. Ini merupakan tabel dari model FSM. Jika jalur A pada bagian physical system air berada di bawah sensor, maka state berikutnya tetap di jalur A, output dalam keadaan mati. Jika state awal di jalur A dan air berada di atas sensor, maka state berikutnya adalah beralih ke jalur B yang menjadikan outputnya menyala. Jalur B saat air di bawah sensor tetap di jalur B dan alat outputnya mati. Jalur B di atas sensor saat bagian physical sistemnya, maka akan beralih ke jalur A, yang berarti alat menyala. Ini merupakan modelnya, diagram yang dapat dilihat. Saat di bawah sensor, maka alat mati dan tidak beralih. Saat air melewati sensor, maka alat akan hidup dan pintunya beralih. Ini terus berulang dalam kondisi operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Taufikur Rahman. Selanjutnya ini akan dijelaskan rangkaian plus Arduino. Rangkaian plus Arduino yang pertama bisa dilihat. Dan selanjutnya rangkaian plus Arduino yang kedua. Di situ ada minimum pulse, middle position, dan maximum pulse. 0, 90, dan 180 derajatnya. Selanjutnya ada bill of material. Yang pertama Arduino Basic Starter Packet dengan harga 130.000. Yang kedua ada sensor water level, harganya 10.000. Yang ketiga ada motor servo SG90 yang berharga 20.000. Jadi total semuanya adalah 160.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.